Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai mencari format baru ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan sangat banyak, dan seharusnya dengan bertambahnya ilmu, maka bertambah pula keimanan kita kepada Allah, karena segala sumber ilmu itu dari Allah. Nah, menurut Davenport, pengetahuan adalah pengalaman nilai, informasi konstektual, pandangan pakar, dan intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Informasi menjadi dasar dalam melakukan sesuatu hal karena pengetahuan akan memampukan seseorang atau organisasi dalam pengambilan tindakan yang berbeda atau lebih efektif dibandingkan dengan tidak memiliki pengetahuan. Segala macam pendapat mengenai pengetahuan inilah yang membuat saya terpacu untuk membahas tema mencari format baru ilmu pengetahuan. Nanti akan disajikan mengenai konsep ilmu pengetahuan, jenis ilmu pengetahuan, serta yang lainnya. Menurut Noto Atmojo, pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan. Yang pertama ada know, tahu. Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah ada atau dipelajari sebelumnya. Pengetahuan tingkat ini merupakan mengingat kembali sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh karena itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Yang kedua adalah comprehension, yaitu memahami. Memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam menjelaskan secara benar terkait objek yang diketahui. Seseorang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada application, yaitu aplikasi. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan dari seseorang yang telah menggunakan materi yang dipelajari pada situasi atau kondisi real. Keempat ada analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau memisahkan suatu objek atau materi ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih memiliki keterkaitan satu dan yang lainnya. Kelima, sintesis. Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Sintesis adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. Misalnya dapat menyesuaikan, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyusun terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. Nah, terakhir ada evaluation, yaitu evaluasi. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian suatu objek tertentu. Berikutnya ada konsep tentang pengetahuan. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang membebani kehidupan manusia, melainkan merupakan hal yang berharga bagi kehidupan manusia. Pengetahuan memberikan penjelasan dan kejelasan pada manusia berkenaan dengan alam semesta dan isinya, serta kehidupan manusia sendiri. Dengan kemampuan yang telah dimilikinya, manusia diharap memiliki kemampuan antara lain dalam menggambar, menguraikan, menganalisa, menjabarkan bagian-bagian dari hal yang diketahuinya, menunjukkan adanya hubungan keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, menjelaskan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya, memiliki kemampuan memprediksi, meramalkan peristiwa yang akan terjadi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah diketahui terlebih dahulu, memiliki kemampuan kreatif untuk menata, mengendalikan, merekayasa situasi yang dihadapinya agar sesuai dengan situasi yang dikehendakinya. Jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan sehari-hari atau ordinary knowledge. Kedua ada pengetahuan ilmiah, scientific knowledge. Dan ketiga ada pengetahuan filsafati atau philosophical knowledge.
Itulah beberapa hal tentang mencari format baru ilmu pengetahuan. Semoga bisa menambah pengetahuan filsafat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.